Aku berdiri di ruang tunggu Bandara Soekarno-Hatta, tangan gemetar memegang tiket pesawat ke Singapura yang sudah di tangan. Tiba-tiba suara tangis yang familiar memecah keramaian penumpang pagi itu. "Jangan pergi, Rina. Aku mohon, jangan tinggalkan aku." Itu Nadia, wanita yang aku cintai dengan seluruh jiwa raga, kini berlutut di lantai marmer dingin bandara, air mata membasahi hijab sederhananya yang selalu rapi. Semua orang menoleh, bisik-bisik mulai terdengar, beberapa bahkan mengeluarkan ponsel. Siapa sangka, cinta kami yang selama ini hanya dianggap lelucon oleh keluarga dan tetangga di kampung halaman Bogor, berakhir dengan adegan seperti ini. Aku ingin berlari memeluknya, tapi kaki aku seperti terpaku. Ini adalah akhir dari segalanya, atau justru awal dari penyesalan yang lebih dalam. Semua bermula 2 tahun lalu di kampus Universitas Indonesia, Fakultas Psikologi. Aku, Rina Putri, anak sulung dari keluarga kiai kecil di pinggiran Bogor. Ayahku mengajar mengaji setiap sore, ibuku menjaga warung kecil di depan masjid. Hidupku selalu diatur oleh adzan, sholat 5 waktu, dan nasihat-nasihat tentang pernikahan yang halal. Nadia, teman sangkatan, datang dari keluarga yang lebih longgar di Jakarta Selatan. Dia pintar, selalu tersenyum, dan punya cara bicara yang membuat aku merasa didengar untuk pertama kalinya. Kami berdua sering belajar bersama di perpustakaan hingga malam. Awalnya hanya persahabatan biasa. Tapi suatu malam, saat hujan deras mengguyur Jakarta, kami terjebak di kosku karena ojek online tak ada. Kami berbagi selimut, bercerita tentang mimpi, tentang tekanan menjadi anak perempuan di Indonesia yang masih kental adat istiadatnya. Saat itu, tangannya menyentuh tanganku, dan aku merasa ada listrik yang mengalir. Bukan seperti sentuhan saudara. Itu berbeda. Aku langsung menarik tangan, berpura-pura menguap. "Kamu aneh malam ini," katanya sambil tertawa pelan. Aku hanya bisa tersenyum kaku. Keesokan harinya, aku pergi ke masjid kampus, sholat duhur lebih lama dari biasa. Aku berdoa, "Ya Allah, apa yang kurasakan ini? Ini pasti salah. Ini hanya godaan." Tapi setiap kali melihat Nadia di kelas, hati aku berdegup lebih kencang. Kami mulai sering bertemu di luar kampus, di taman kota, di kai kecil dekat stasiun. Dia bercerita tentang keluarganya yang tidak terlalu taat, tentang bagaimana dia merasa bebas menjadi dirinya sendiri. Aku bercerita tentang ayah yang selalu bilang, perempuan itu harus jadi istri yang solehah, jangan sampai tersesat. Kami tertawa bersama, tapi di balik tawa itu ada rahasia yang mulai tumbuh. Suatu sore di Taman Menteng, saat matahari mulai terbenam, Nadia memegang tanganku lagi. Kali ini aku tidak menarik. "Rina, aku suka kamu. Bukan sebagai teman. Lebih dari itu," katanya pelan. Aku membeku. Dunia seolah berhenti. Aku tahu ini salah menurut semua yang diajarkan seumur hidup. Tapi mengapa rasanya begitu benar? Aku menjawab dengan suara bergetar, "Aku juga, Nad. Tapi kita perempuan. Keluargaku, agamaku." Dia hanya tersenyum lembut, "Kita bicarakan pelan-pelan. Tidak ada yang perlu buru-buru." Malam itu aku pulang dengan hati berantakan, tapi juga penuh harap yang baru. Hubungan kami tumbuh diam-diam, kami bertemu di tempat-tempat tersembunyi, seperti Pantai Ancol saat malam minggu atau di kos Nadia yang jarang dikunjungi teman-teman. Setiap sentuhan, setiap pelukan, setiap ciuman singkat di pipi terasa seperti surga kecil yang kami ciptakan sendiri. Nadia selalu bilang, cinta itu dari Tuhan, Rina. Kalau Dia kasih perasaan ini, pasti ada hikmahnya. Aku ingin percaya. Tapi setiap kali pulang ke Bogor, ibu selalu bertanya, "Kapan kamu bawa calon ke rumah?" Ayah sudah mulai cari anak kiai yang baik. Aku hanya tersenyum, "Belum saatnya, Bu."
Di dalam hati, aku bertanya-tanya, apakah aku sedang membohongi diri sendiri. Konflik pertama datang saat teman kampus, Budi, melihat kami berpegangan tangan di parkiran. Dia tertawa keras, wah, Rina sama Nadia lagi main-main ya. Cinta sesama cewek. Itu cuma asekok, nanti juga sadar sendiri. Kata-kata itu seperti tamparan. Malamnya aku menangis di kamar kos. Nadia memeluk aku dari belakang, jangan dengar mereka. Kita tahu apa yang kita rasakan. Tapi kata Ased itu terus bergema. Aku mulai mencari di internet, membaca ayat-ayat Al-Quran tentang Lut, tentang dosa kaum Nabi. Aku sholat tahajud lebih sering, memohon petunjuk. Ayah suatu hari menelepon, Rina, ada anak ustadz di masjid sebelah. Baik, soleh. Kamu mau ketemu? Aku menolak halus, tapi ibu marah besar. Kamu ini sudah 24 tahun. Jangan sampai jadi perawan tua yang tidak berguna. Aku merasa terjepit di antara dua dunia. Suatu malam, Nadia dan aku bertengkar untuk pertama kali. Kami di kamar kosnya, lampu redup. Aku bilang, Nad, aku takut. Agamaku bilang ini salah. Keluargaku akan hancur kalau tahu. Dia menatap aku dengan mata berkaca-kaca, jadi kamu mau ikut apa yang orang bilang, bukan apa yang hati kita bilang. Aku mencintaimu, Rina. Bukan karena penasaran, tapi karena kamu adalah rumahku. Aku diam lama. Kami berpelukan, tapi malam itu aku pulang dengan hati yang semakin berat. Aku mulai menghindari Nadia di kampus, pura-pura sibuk skripsi. Dia kirim pesan setiap hari, kamu baik-baik saja. Aku jawab singkat. Tapi setiap kali sholat, aku merasa Tuhan sedang melihat kebohonganku. Tekanan semakin besar saat skripsi selesai. Ayah mengatur pertemuan dengan seorang pria bernama Aisal, anak seorang ustadz terkenal di Bogor. Dia baik, rajin sholat, kerja di bank syariah, kata ibu dengan bangga. Aku bertemu Aisal di sebuah warung sate dekat masjid. Dia sopan, bicara tentang agama, tentang masa depan keluarga. Aku tersenyum, tapi dalam hati aku membandingkan dengan Nadia. Aisal tidak membuat hatiku berdegup seperti Nadia. Malamnya aku menelepon Nadia, aku ketemu orang lain hari ini. Keluargaku mendesak. Suaranya pecah di telepon, kamu serius, Rina? Kamu mau nikah sama laki-laki padahal kamu tahu kamu cinta aku. Kami bertengkar hebat. Aku bilang, ini demi keluarga, demi agama. Aku tidak mau jadi dosa besar. Nadia menjawab dingin, kalau begitu, mungkin kamu memang hanya main-main denganku. Lelucon cinta, seperti yang orang bilang. Kata lelucon itu menusuk. Aku menangis semalaman. Keesokan harinya aku pergi ke rumah Nadia tanpa kabari. Kami bertemu di teras kosnya. Aku memeluknya erat, Ma, Nad. Aku bingung. Aku cinta kamu, tapi aku juga takut kehilangan keluarga. Aku takut Tuhan murka. Dia menangis di bahuku, aku juga takut, Rin. Tapi aku lebih takut kehilangan kamu. Kita bisa sembunyi dulu, sampai kita siap. Kami menghabiskan malam itu dengan bicara panjang, tentang mimpi, tentang bagaimana di negara lain mungkin lebih mudah, tapi di Indonesia ini rumah kami. Aku pulang dengan harapan baru, tapi besoknya ibu sudah menyiapkan pertemuan kedua dengan Aisal. Aku merasa seperti sedang dirobek dua. Konflik semakin dalam saat rumor mulai beredar di kampung. Seorang tetangga melihat aku dan Nadia di sebuah kai di Jakarta. Berita sampai ke telinga ibu. Malam itu telepon berdering, suara ibu gemetar, Rina, benar kamu dekat dengan perempuan. Orang bilang kalian seperti pasangan. Astagfirullah, apa yang kamu lakukan sama keluarga ini? Aku membela diri, Bu, itu hanya teman. Tapi ibu menangis, jangan bohong, Nak.
Ayah sudah tahu. Dia bilang kalau benar, kamu harus pulang dan taubat. Aku terdiam. Nadia di sebelahku mendengar semuanya melalui speaker. Wajahnya pucat. Malam itu kami tidak tidur, hanya berpelukan diam-diam di kos. Aku merasa dunia semakin sempit. Akhirnya aku pulang ke Bogor selama seminggu untuk membersihkan diri. Ayah mengajak aku ke masjid, bicara panjang tentang kisah Nabi Lut, tentang bagaimana godaan syaitan bisa datang dalam bentuk cinta yang salah. Kamu anakku, Rina. Jangan sampai nama keluarga tercemar, katanya dengan suara berat. Ibu memasak makanan kesukaanku, tapi matanya selalu basah. Mereka tidak marah terang-terangan, tapi kekecewaan itu terasa lebih sakit. Aku sholat berjamaah setiap waktu, membaca Al-Quran sampai larut. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya ujian. Tapi setiap malam, pesan dari Nadia datang, aku kangen kamu. Jangan biarkan mereka ubah kamu. Aku balas, aku juga, tapi aku harus coba jadi benar. Kembali ke Jakarta, aku bertemu Nadia di tempat biasa. Kami bertengkar lagi, kali ini lebih keras. Kamu mau ninggalin aku demi apa? Demi orang yang bahkan tidak tahu siapa kamu sebenarnya, bentak Nadia. Aku balas, bukan ninggalin, Nad. Aku cuma mau cari jalan tengah. Aku tidak mau kehilangan agamaku. Dia tertawa pahit, agama yang mana yang ajarin kamu bohong sama hati sendiri. Aku juga Muslim, Rin. Aku sholat, aku puasa. Tapi aku tidak percaya Tuhan benci cinta yang tulus. Kami diam lama. Akhirnya aku peluk dia, Ma. Aku tidak tahu harus gimana. Malam itu kami berjanji untuk tetap bersama, tapi rahasia. Tapi rahasia itu mulai terasa seperti penjara. Tekanan dari keluarga semakin kuat. Aisal mulai sering menelepon, mengajak ngobrol halal. Ibu kirim oto-oto gaun pengantin ke WhatsApp. Aku merasa tercekik. Di kampus, teman-teman mulai bergosip. Rina kok jarang sama Nadia lagi. Dulu mesra banget. Aku pura-pura tidak dengar. Nadia mulai menjauh juga, katanya dia capek menunggu. Kami bertemu semakin jarang. Hati aku hancur, tapi aku yakin ini jalan yang benar. Aku mulai menerima ajakan Aisal untuk makan malam bersama keluarga. Semua terasa palsu. Setiap kali tersenyum di depan Aisal, aku membayangkan wajah Nadia. Suatu hari, Nadia datang ke kosku tanpa diundang. Matanya bengkak. Rina, aku dengar kamu mau dijodohin. Benar. Aku mengangguk pelan. Dia berlutut di depanku, jangan lakukan ini. Kita bisa pergi ke tempat lain. Ke Bali atau bahkan ke luar negeri. Aku punya tabungan. Kita mulai baru. Aku menangis, Nad, aku tidak bisa. Ayah sakit kalau tahu. Ibu bilang aku sudah bikin malu keluarga. Ini bukan hanya tentang kita berdua. Kami bertengkar hebat, suara meninggi. Nadia bilang, kamu pengecut. Kamu pilih aman daripada bahagia. Aku balas, kamu egois. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya jadi anak kiai. Akhirnya kami berpisah dengan pintu dibanting. Malam itu aku sholat Isya sambil menangis, meminta petunjuk yang tak kunjung datang. Beberapa minggu kemudian, ayahku datang ke Jakarta. Dia duduk di kosku, bicara lembut tapi tegas. Rina, kami tahu semuanya. Kami tidak benci kamu. Kami cuma ingin yang terbaik. Nikah dengan Aisal, insya Allah kamu akan bahagia. Tuhan akan ampuni yang lalu. Kata-kata itu seperti beban berat. Aku mengangguk, baik, Pak. Saat ayah pulang, aku langsung menelepon Nadia. Aku akan menikah, Nad. Ma. Suaranya hancur, kalau begitu selamat tinggal, Rina.
Aku harap kamu bahagia dengan leluconmu itu. Telepon ditutup. Aku duduk di lantai, menangis tanpa suara. Tapi keputusan sudah diambil. Aku mulai persiapan pernikahan. Baju pengantin dipesan, undangan dicetak. Tapi setiap malam aku mimpi tentang Nadia. Aku kehilangan selera makan. Aisal baik, tapi aku merasa kosong. Suatu malam, aku kirim pesan ke Nadia, aku akan pindah ke Singapura setelah nikah. Kerja di sana. Mungkin ini yang terbaik. Dia tidak balas. Aku putuskan untuk pergi lebih cepat, sebelum pernikahan benar-benar terjadi. Aku beli tiket sendiri, bilang ke keluarga aku butuh waktu untuk taubat di luar negeri. Mereka setuju, pikir itu langkah baik. Hari keberangkatan tiba. Aku sudah di bandara, tas ransel di punggung, tiket di tangan. Hati aku berat seperti batu. Aku berpikir, ini pilihan benar. Aku menyelamatkan keluarga, menyelamatkan agamaku. Tapi mengapa rasanya seperti aku membunuh bagian diri sendiri? Saat aku berdiri di depan gerbang keberangkatan, tiba-tiba ada keributan di belakang. Nadia muncul, berlari sambil menangis. Dia berlutut tepat di depanku, di tengah keramaian penumpang yang terkejut. "Rina, jangan pergi. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Kita bisa hadapi bersama." Tolong, suaranya pecah, tangannya memegang ujung bajuku. Orang-orang merekam, security mendekat. Aku berdiri membeku, air mata mengalir tanpa bisa kutahan. "Nad, aku harus pergi. Ini demi kita semua." Aku menarik tangan pelan, berjalan ke gerbang tanpa menoleh lagi. Di pesawat, aku menutup mata, tapi wajah Nadia yang berlutut itu terus menghantuiku. Sekarang, setelah 3 bulan di Singapura, aku hidup sendirian di apartemen kecil. Aku kerja di perusahaan kecil, sholat tepat waktu, tapi hati tetap kosong. Keluarga bangga, bilang aku sudah kembali ke jalan benar. Aisal masih menunggu. Tapi setiap malam aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar selamat? Atau justru aku kehilangan satu-satunya rumah yang pernah aku punya? Nadia tidak pernah menghubungi lagi. Aku dengar dia pindah ke Bandung, mulai hidup baru. Aku menerima semua ini sebagai tanggung jawab pilihan aku. Tapi kadang, di tengah malam, aku bertanya, apakah meninggalkan cinta karena takut dosa adalah keputusan yang benar, atau justru itu yang membuat hati kita paling berdosa?